Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Kalian semua pasti masih ingat kan dengan video ini? Ini adalah momen ketika puluhan ribu demonstran di Sri Lanka merangsek masuk ke dalam istana presiden mereka. Ada yang berenang, ada yang tidur-tiduran di kasur mewah sang presiden, ada yang pergi ke dapur mengambil makanan, ada juga yang menghitung segepok uang tunai yang ditemukan di istana itu. Ya, intinya mereka mencoba semua fasilitas mewah yang dimiliki presiden, sambil juga ada beberapa yang selfie-selfie. Seolah tidak ada kemarahan di balik pendudukan istana itu. Atau karena mereka udah nggak sanggup marah lagi, saking muaknya dengan kondisi negara mereka yang carut-marut. Presiden Gotabaya Rajapaksa yang bertanggung jawab atas kekacauan di Sri Lanka kabur ke luar negeri saat demonstrasi itu terjadi. Kondisi Sri Lanka memang jauh dari kata baik. Negara itu telah jatuh menjadi negara bangkrut. Total utang Sri Lanka yang ditinggalkan oleh Gotabaya saat itu yaitu 51 miliar dolar atau kalau dirupiahkan berjumlah sekitar 766 triliun rupiah. Dan Sri Lanka gagal membayar utang itu. Sri Lanka sudah kehabisan duit. Jangankan untuk membayar hutang, untuk mengimpor barang-barang kebutuhan rakyatnya pun sudah tidak sanggup. Karena cadangan mata uang asingnya sudah sangat menipis. Kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka adalah buntut dari itu semua. Sri Lanka mengalami krisis pangan, krisis bahan bakar, dan krisis medis yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kondisi Sri Lanka emang lagi seambruk dan semenyedihkan itu. Banyak yang mengira ambruknya Sri Lanka disebabkan oleh faktor global, seperti pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Meskipun kedua faktor ini ikut memainkan peran, tapi sebenarnya itu bukan faktor yang utama. Toh negara lain juga terkena dampak dari pandemi dan perang Rusia-Ukraina, tapi mereka masih bisa eksis. Pada dasarnya Sri Lanka memang sudah rapuh dari dalam. Otoritas yang berkuasa tidak kompeten dalam mengelola perekonomian dan pembangunan negara. Kemudi bahtera Sri Lanka dikendalikan oleh sebuah ruling family, istilah untuk menyebut sebuah keluarga yang mengontrol negara. Masalah menjadi semakin runyam karena selain tidak kompeten, keluarga ini juga sangat kental dengan budaya KKN. Ruling family ini bernama keluarga Rajapaksa. Kekuasaan keluarga Rajapaksa bermula dari pria ini. Namanya Mahinda Rajapaksa. Keluarga Rajapaksa berasal dari generasi pemilik tanah di distrik selatan Hambantota. Mahinda pertama kali terjun ke dunia politik di tahun 1970, ketika dirinya terpilih menjadi anggota parlemen termuda kala itu. Karir politiknya kian moncer sejak saat itu. Di tahun 1980-an, Mahinda kembali terpilih menjadi anggota parlemen. Namanya kian populer di akhir 1980-an, ketika dirinya mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik di negara itu, sampai meminta PBB untuk melakukan intervensi. Popularitas Mahinda mengantarkannya ke kursi Menteri Tenaga Kerja di tahun 1994, hingga pada akhirnya 11 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2005, Mahinda mencalonkan diri sebagai presiden dan menang. Mahinda Rajapaksa menjabat presiden selama 2 periode, dari tahun 2005 sampai 2015. Di periode kepemimpinannya inilah perang saudara yang telah mengguncang Sri Lanka selama puluhan tahun berhasil diakhiri, tepatnya di tahun 2009. Mahinda berhasil menumpas habis gerakan pemberontak Macan Tamil dan menciptakan stabilitas politik bagi Sri Lanka. Adapun salah satu petinggi militer yang berkontribusi atas keberhasilan ini yaitu Gotabaya Rajapaksa, saudara Mahinda Rajapaksa sendiri. Saat itu Gotabaya menjabat sebagai pejabat ahli strategi militer di Kementerian Pertahanan. Keberhasilan ini semakin mempopulerkan nama keluarga Rajapaksa di kancah politik nasional Sri Lanka. Mereka dianggap sebagai pahlawan oleh mayoritas warga Sri Lanka yang beretnis Sinhala yang memang sudah lama berkonflik dengan pemberontak dari etnis Tamil. Gue sih tertarik ya bahas soal perang saudara di Sri Lanka ini, tapi mungkin di video berikutnya aja kali ya. Namun prestasi Mahinda dalam menjaga keamanan negeri tidak dibarengi dengan kemampuan tata kelola negara dan perekonomian yang baik. Sejak 2005, Mahinda meminjam utang, salah satunya ke Cina, untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, bandara, pembangkit listrik, pelabuhan, stadion kriket, dan menara. Tapi sebagian proyek infrastruktur itu malah tidak memberikan keuntungan ekonomi berupa pemasukan bagi Sri Lanka.
sedangkan Sri Lanka harus tetap membayar utangnya dari pembangunan infrastruktur itu beserta bunganya. Di tahun 2015, Mahinda kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini ia kalah dari kandidat oposisi Maithripala Sirisena yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Mahinda. Dinasti Rajapaksa kembali ketampuk kekuasaan di tahun 2019. Gotabaya Rajapaksa mencalonkan diri pada pemilu yang digelar di akhir tahun 2019. Kebetulan di awal tahun 2019, terjadi peristiwa ledakan bunuh diri yang didalangi oleh kelompok ISIS pada hari Paskah dan menewaskan lebih dari 250 orang. Insiden ini cukup berimbas pada lesunya sektor pariwisata yang merupakan sumber pemasukan utama Sri Lanka. Gotabaya memanfaatkan insiden ledakan tersebut sebagai kampanye politik. Jika terpilih, ia berjanji akan membuat Sri Lanka kembali aman dari aksi-aksi kekerasan. Track record Gotabaya sebagai pejabat militer yang mampu menumpas kelompok militan membuat masyarakat Sri Lanka menaruh kepercayaan padanya. Alhasil, Gotabaya sukses memenangkan pemilu. Terpilihnya Gotabaya menandai kembalinya pengaruh keluarga Rajapaksa dalam percaturan politik Sri Lanka. Gotabaya lalu menunjuk anggota keluarganya untuk mengisi pos-pos penting dalam pemerintahan. Mahinda Rajapaksa diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebagai informasi, posisi Perdana Menteri di Sri Lanka ini cukup unik, karena fungsinya lebih terlihat seperti deputi atau wakil presiden. Lalu dua anak Mahinda yaitu Yoshita Rajapaksa dan Namal Rajapaksa masing-masing diangkat sebagai Kepala Staf Perdana Menteri dan Menteri Olahraga. Kemudian Chamal Rajapaksa diangkat sebagai Menteri Irigasi. Anak Chamal yaitu Sashindra Rajapaksa diangkat sebagai Menteri Pertanian. Dan terakhir ada Basil Rajapaksa yang diangkat sebagai Menteri Keuangan. Semua ini menjadi bukti kalau pemerintahan Rajapaksa terjerat dalam praktik-praktik KKN. Pejabat negara dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan hubungan kekerabatan. Gotabaya mengulangi kesalahan yang dilakukan saudaranya. Keluarga Rajapaksa ini kayaknya memang cuma jago dalam urusan militer dan pertahanan, tapi dalam hal tata kelola negara dan perekonomian, mereka memang tidak kompeten. Bahkan di bawah kepemimpinan Gotabaya ini, perekonomian Sri Lanka semakin ambruk. Salah satu kebijakannya yang menjadi sorotan adalah soal keringanan pajak. Gotabaya berdalih keringanan pajak ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka mendapatkan lebih banyak penghasilan dan roda ekonomi pun jadi berputar. Masalahnya, kebijakan keringanan pajak ini membuat Sri Lanka kehilangan hampir 25% pendapatan negara, dan Gotabaya tidak mensiasatinya dengan kebijakan lain yang dapat menambal kebocoran anggaran itu. Makanya sejumlah analis pun menilai kalau kebijakan keringanan pajak ini hanyalah kebijakan populis semata yang bertujuan untuk mempertahankan dukungan dari para pendukungnya. Jadi tidak berdasarkan kalkulasi yang matang. Blunder lain yang dilakukan oleh Gotabaya adalah mendorong petani lokal untuk menggunakan pupuk organik 100%. Gotabaya melarang penggunaan dan impor seluruh jenis pupuk kimia. Ini kemudian menjadi masalah. Tidak ada petani yang 100% menggunakan pupuk organik. Bahkan negara maju seperti Jerman saja hanya menggunakan pupuk organik sebanyak 10-15%. Dampaknya produksi petani Sri Lanka jadi menurun. Turunnya produksi petani lokal berdampak pada turunnya ketersediaan beras, dan turunnya ketersediaan beras berdampak pada meroketnya harga beras. Akibatnya Sri Lanka harus melakukan impor untuk menjamin ketersediaan stok dan kestabilan harga beras. Kebijakan impor ini semakin memberatkan anggaran negara. Anggaran Sri Lanka makin boncos seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata. Sebelum adanya COVID, banyak turis asing yang datang membawa uang masuk ke Sri Lanka, dan sektor pariwisata pun menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Namun ketika COVID terjadi dan mobilitas manusia dibatasi, sektor pariwisata Sri Lanka langsung tumbang. Kondisi ini kemudian diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina yang membuat sebagian komoditas barang seperti bahan bakar dan gandum menjadi mahal. Endingnya ya seperti yang kita lihat sekarang, kas negara menipis, utang gagal bayar, dan kebutuhan rakyat Sri Lanka pun jadi tak terpenuhi.
Pada intinya, kejatuhan Sri Lanka disebabkan oleh otoritas yang tidak kompeten dengan kemampuan tata kelola negara yang buruk. Tentu saja keluarga Rajapaksa harus mempertanggungjawabkan ketidakbecusan mereka di hadapan publik Sri Lanka. Tapi agaknya mengikis pengaruh keluarga ini sampai habis ke akar-akarnya menjadi perkara sulit bagi pejabat ataupun warga Sri Lanka. Buktinya Gotabaya Rajapaksa tetap disambut hangat saat kembali dari pelariannya ke luar negeri, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sulit membayangkan keluarga ini benar-benar mundur dari panggung politik jika setelah membangkrutkan negara seperti itu pun keberadaan mereka tetap disanjung. Oke, jadi sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.